Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Setelah kurang lebih hampir 3 tahun lamanya tidak membuat video perjalanan, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali moda transportasi wisata yang bisa dibilang masih baru, yakni angkutan kawasan wisata strategis pariwisata nasional atau KSPN dari Sinar Jaya yang ada di Lombok. Nah, rencananya pagi ini saya akan melakukan perjalanan dari terminal tipe A Mandalika yang ada di Bertais, Kota Mataram menuju ke Geopark Rinjani yang ada di Sembalun. Nah, bagaimana keseruan perjalanan saya? Tonton terus videonya dan selamat menonton. Oke teman-teman, jadi saya sekarang sudah berada di Terminal Mandalika dan dadakan banget ya. Hari ini berangkat. Kemarin sempat sih pesen tiket tapi habis adanya hari ini. Dan ini merupakan jadwal keberangkatan angkutan KSPN Sinar Jaya Mandalika dari Terminal Mandalika sampai ke Sembalun maupun sebaliknya. Tarifnya murah, hanya 25.600 dan bisa dihubungi di nomor yang tertera. Oh ya, nge siap. Di sini juga terdapat agen bis Primajaya dengan rute terjauh Bima sampai dengan Jakarta yang juga melayani paket logistik. Untuk tarifnya bervariasi. Oke guys. Dan ini adalah ruang tunggu penumpang, cukup lega, luas, nyaman tentunya, serta dilengkapi dengan fasilitas berupa taman bermain anak. Untuk rute dari KSPN Sinar Jaya ini nanti akan melewati Jalan Selaparang di Kota Mataram, kemudian menelusuri kawasan wisata Senggigi di Lombok Barat, dan nanti akan transit di Pelabuhan Bangsal daerah KLU atau Kabupaten Lombok Utara. Kemudian dari Pelabuhan Bangsal nanti langsung menuju ke daerah Torean yang ada di Kabupaten Lombok Utara juga, dan nantinya akan finish di depan Geopark Rinjani teman-teman. Dan untuk pembelian tiket teman-teman bisa chat terlebih dahulu via WhatsApp ke admin Sinar Jaya, nanti bakalan dikasih nomor kontak drivernya yang akan bertugas pada hari itu. Nah, kebetulan pagi ini saya pesan langsung lewat aplikasi Traveloka. Ada di menu Bus and Travel. Karena ada biaya tambahan berupa asuransi perjalanan serta pajak, jadi harganya nggak 25.600 tapi jadi 36.000 teman-teman. Lebih bagus pesan lewat Traveloka teman-teman. Suasana terkini di Terminal Mandalika panas banget asli. Ini pertama kalinya saya naik dari Terminal Mandalika ke Sembalun pakai KSPN. Itu di depan ada Bus Surya Kencana ke Bima. Kapan-kapan nyobain deh. Tiketnya itu kalau nggak salah sekitar 275 sampai 350 deh, tergantung kelasnya. Langsung di dalam. Ya, boleh. Nanti kita berangkatnya jam berapa? Alhamdulillah udah di dalam guys, dan armada ini pakai HiS dengan kapasitas 16 penumpang teman-teman. Cuman kalau ini kayaknya baru berangkat 8 orang deh ngangkut dari sini. Ini arah pertigaan. Sebelum arah pertigaan itu waktu anteng itu ada Alfamart kan tuh. Lawas tuh. Apa mobil situ?
KSPN Sinar Jaya ini mulai beroperasi pada tanggal 10 April 2026. Angkutan KSPN ini dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Nusa Tenggara Barat serta Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Lembar. Kehadiran angkutan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar destinasi wisata unggulan serta memudahkan mobilitas masyarakat dan wisatawan yang ada di kawasan Mandalika dan sekitarnya. Terdapat 3 rute utama yang dilayani oleh angkutan KSPN Sinar Jaya Mandalika ini, yakni yang pertama adalah rute Narmada ke Tawun via Mandalika dan Lembar. Jalurnya ini dari Narmada Park ke Terminal Mandalika, terus ke Pelabuhan Lembar dan juga Pelabuhan Tawun. Untuk rute yang kedua adalah rute bandara ke Sembalun via Pancor. Dan yang ketiga adalah rute Mandalika ke Sembalun via Senggigi dan juga Pelabuhan Bangsal. Bisa dibilang Lombok merupakan daerah yang termasuk sangat terbatas soal transportasi umumnya. Ini dikarenakan minimnya angkutan umum secara massal yang terintegrasi antar daerah ke daerah yang lainnya, serta letak geografis dan juga rute yang terpencar cukup jauh dari kota Mataram. Dan juga belum meratanya infrastruktur jalan di wilayah tertentu. Terlebih lagi, masyarakat Lombok ini umumnya menggunakan transportasi pribadi seperti motor dan juga mobil, bahkan angkutan sewa untuk berpergian ke daerah tertentu. Ya, harapan kedepannya bahwa ada transportasi umum yang saling terhubung antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, sehingga memudahkan bagi wisatawan yang ingin mengunjungi ke destinasi tertentu.
Bisa aku ke toilet dulu nggak? Bisa. Iya. Satu ya. Tadi di sana sudah toiletnya. Iya di depan kayaknya ya. Nurunin lagi. Lewat sini kayaknya bisa deh. Bisa. Iya. Dan setelah menempuh waktu kurang lebih hampir 4 jam dari Mataram, akhirnya saya tiba di titik pemberhentian terakhir dari KSPN Sinar Jaya ini, tepatnya di depan pintu masuk Geopark Rinjani, teman-teman. Setibanya saya di sini, saya langsung bergegas menuju Masjid Babu Salam yang berada tepat di seberang pintu masuk Geopark Rinjani untuk menunaikan ibadah sholat zuhur, karena nantinya sekitar 20 menit lagi dari sekarang saya harus kembali ikut dengan armada yang sama menuju Terminal Mandalika Mataram, teman-teman. Demikian perjalanan perdana saya naik KSPN Sinar Jaya ke Sembalun, Lombok Timur. Sampai jumpa pada video perjalanan saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.